Oh, jadi ini proyek luar kota yang selalu ayah banggakan itu. Hebat ya, sibuk kerja tapi bisa nyuapin cewek lain. Setio, kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu datang ke sini dan teriak-teriak di depan umum. Mana sopan santun kamu sebagai anak? Mas, ini siapa? Kok kasar banget mas, aku takut. Kamu gak usah pura-pura. Perempuan murahan kayak kamu udah ngancurin kebahagiaan ibuku di rumah. Ayah tega ya, ibu nangis tiap malam di dapur sedangkan ayah sama cewek lain. Pak RT, Bu Mina, kebetulan banget lewat sini. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kota. Pak Surya repot-repot banget sih. Setiap kali pulang dari proyek pasti bawa sesuatu. Terima kasih ya, Pak. Iya, Jang Wati beruntung banget punya suami sesukses dan sedermawan Pak Surya. Bu Mina bisa aja, ini cuma rezeki kecil-kecilan dari bapaknya anak-anak. Silakan dinikmati ya Bu, Pak. Ya udah Pak Surya, Bu Wati, kami pamit dulu ya. Mau lanjut keliling. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Masih harus ngejar waktu biar nggak telat sampai proyek. Setio, jaga ibu dan adikmu selama ya pergi ya. Jangan males-males belajar. Iya ya, aku pasti jaga ibu dan Cici. Oh ya, hati-hati aja di jalan. Ayah jangan lama-lama ya di luar kotanya. Nanti Cici kangen minta sama ayah. Iya sayang, ayah pasti sebentar kok. Nanti kalau pulang ayah belikan mainan baru untuk kamu. Hati-hati di jalan ya Pak. Kabarin aku kalau udah sampai. Ponselnya jangan ditinggal-tinggal kayak biasa, biar aku nggak cemas. Pasti, semua barang udah masuk ke dalam tas kok. Nggak akan ada yang tertinggal. Aku jalan dulu yuk. Ibu, motor jemputan Cici udah datang. Cici berangkat sekolah dulu ya Bu. Iya nak, hati-hati di jalan. Langsung masuk kelas ya. Bu, aku juga berangkat sekarang. Ibu gak usah cemas, aku langsung pulang nanti. Iya Setio, ibu mau masuk juga, mau beresin kamar. Ada HP, Mas Surya nggak pernah bilang kalau punya nomor baru. Ini siapa yang kirim pesan malam-malam begini? Mas, makasih ya buat kalung permata kemarin. Aku suka banget. Nanti kalau dinas di luar kota lagi, jangan lupa beliin aku tas yang kemarin kita lihat di mall ya. Aku tunggu ya sayang. Dari Linda. Ya Tuhan, jadi selama ini proyek di luar kota itu cuma kedok. Kamu tega banget sama aku mas. Belasan tahun kita bangun rumah tangga ini. Di depan tetangga kamu jadi suami idaman, tapi di belakangku kau bagi cinta dengan wanita lain. Halo, assalamualaikum Sarah. Ada apa telepon malam-malam begini? Waalaikumsalam Wati, kamu udah tidur belum? Aku mau tanya, besok sore kamu ada acara nggak? Aku niat mau main ke rumahmu, sekalian bawain sayur segar. Oh, nggak ada kok. Kebetulan aku besok ada waktu luang, main aja ke sini kita bisa ngobrol. Suaramu kok aneh Wati, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak lagi nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Aku nggak apa-apa Sarah, cuma lelah aja karena seharian beberes. Besok datang aja ya, kebetulan ada yang mau aku ceritain sambil masak. Pati, kamu dari tadi aku perhatiin kok ngelamun terus sih. Potong sayurnya sampai nggak rapi gitu. Jujur sama aku, kamu lagi ada masalah ya? Enggak kok Sarah, aku cuma agak kurang tidur aja semalam karena banyak pikiran. Ini loh, lagi mikirin menu masakan buat anak-anak. Jangan bohong Wati, kita ini sahabatan lama. Apa ini ada hubungannya sama desas-desus di luar? Tetangga sebelah kemarin sempat cerita ke aku. Katanya mereka lihat Pak Surya jalan sama perempuan muda. Sarah, tolong jangan bahas itu. Mas Surya cuma sibuk kerja di luar kota demi masa depan Setio dan Cici. Aku percaya penuh sama suamiku. Wati, kamu itu terlalu sabar, terlalu baik. Kalau gosip itu benar, kamu nggak boleh diam aja Wati. Ibu menangis. Kenapa ibu sedih? Ayah
Enggak kok, ibu nggak nangis. Mata ibu cuma perih tadi habis potong bawang. Cici takut, Bu. Cici sering lihat ibu nangis sendirian kalau malam. Cici nggak suka. Anak pintar nggak boleh nangis ya. Cici sekarang masuk ke kamar, ganti baju dulu. Nanti ibu anterin makanan ke kamar. Iya, Bu. Cici ke kamar. Kasihan Cici Wati, anak sekecil itu udah mulai peka sama keadaan rumah kalian. Setia juga pasti merasakan hal yang sama. Aku harus kuat demi mereka, Sarah. Biarlah batinku yang hancur, asal anak-anak gak kehilangan sosok ayahnya. Ya udah, aku pamit pulang dulu ya Wati. Ingat, jaga kesehatanmu. Kalau ada apa-apa hubungi aku ya. Setio, mau kemana kamu? Udah jam 11 lewat, kok baru keluar rumah? Ini pak, mau keluar sebentar cari angin di rumah sumpek. Kenapa pak? Begini Setio, bapak bukan mau ikut campur urusan orang tua kamu. Tapi kemarin, bapak sama beberapa warga nggak sengaja lihat mobil bapak kamu parkir di apartemen kota. Padahal bapakmu katanya lagi dinas keluar kota kan? Apartemen pinggir kota pak, bapak nggak salah lihat kan? Mungkin mirip aja mobilnya pak. Mana mungkin salah Setio, plat nomornya aja sama persis. Bapak hafal, kamu yang sabar ya. Coba ditanyain baik-baik ke bapak kamu kalau pulang nanti. Iya Pak Joko, terima kasih informasinya. Aku pamit duluan Pak, temanku udah nunggu. Setio, lama banget kamu. Aku udah nungguin dari tadi. Jadi jalan gak? Wajah kamu kenapa kusut begitu? Dan kamu tahu kafe baru yang ada di dekat apartemen pinggir kota itu kan? Oh, kafe Serasi. Tahu kok. Emangnya kenapa? Kamu mau ke sana? Dompet kita mana kuat nongkrong di tempat semewah itu, Setio. Kita ke sana sekarang, Don. Aku nggak peduli soal si dompet. Firasatku gak enak. Aku harus mastiin sesuatu. Kamu mau tambah kue lagi sayang? Pesan aja apa yang kamu suka, nggak usah mikirin harga. Nggak usah mas, ini udah cukup kok. Aku cuma senang bisa berduaan begini sama kamu tanpa harus sembunyi-sembunyi. Oh, jadi ini proyek keluar kota yang selalu ayah banggakan itu. Hebat ya, sibuk kerja tapi bisa nyuapin cewek lain. Setio, kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu datang ke sini dan teriak-teriak di depan umum. Mana sopan santun kamu sebagai anak? Mas, ini siapa? Kok kasar banget mas, aku takut. Kamu gak usah pura-pura. Perempuan murahan kayak kamu udah ngancurin kebahagiaan ibuku di rumah. Ayah tega ya, ibu nangis tiap malam di dapur sedangkan ayah sama cewek lain. Setio, udah Setio, jangan ribut-ribut di sini. Malu sama orang banyak, kita selesaikan di luar aja. Maaf bapak-bapak, tolong jangan buat keributan di sini. Ini mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Setio, pulang sekarang. Berani sekali kamu nginjek-injek harga diri ayahmu di depan umum. Aku pasti pulang ya. Aku tunggu ayah di rumah malam ini. Kita selesaikan semuanya di depan ibu dan cici. Anak kurang ajar, nggak tahu diuntung kamu Setio. Bisa-bisanya kamu labrak ayah di depan orang banyak. Di mana otak kamu? Aku yang harusnya tanya ayah. Di mana otak ayah? Ayah gak mikirin perasaan ibu yang sama sabar. Astagfirullah Mas Surya, Setia, udah jangan bertengkar malam-malam begini. Malu didengar tetangga, tolong kecilin suara kalian. Biarin aja Wati, biar anak ini tahu diri. Kamu udah keterlaluan Setio. Ayah yang membiayai hidup kamu, yang ngasih kamu makan. Berani banget kamu yang injek-injek harga diri ayahmu sendiri. Harga diri yang mana ya? Harga diri ayah yang udah hilang sejak ayah milih selingkuh dengan perempuan murahan. Aku gak butuh hak ayah kalau cara kerja ayah cuma buat bahagiin ibu. Setio, ya udah. Cici takut, jangan
aku sebagai ibunya. Oh, jadi kamu bela anak ini, Wati. Bagus. Kalau kalian memang udah nggak menghargai aku lagi di rumah ini, lebih baik aku pergi sekarang. Aku akan tinggal bersama Linda dan tidak akan sudi kembali ke rumah ini. Tolong mas, jangan pergi. Aku mohon, jangan telantarkan anak-anak yang gak berdosa. Ayo kita bicarakan ini baik-baik. Kita masuk ke ruang kerjamu sekarang. Aku nggak main-main sama ucapanku, Wati. Aku udah terlanjur basah. Aku nggak akan pernah ninggalin Linda. Dia itu ngerti kesibukan aku. Nggak kayak kamu dan anak-anak yang cuma nuntut aku uang dan menyalahkan aku. Jadi karena itu kamu tega bohongin aku mas. Kamu manfaatkan kesibukan kamu di luar kota cuma buat memanjakan perempuan itu. Pikirin masa depan Setio dan Cici mas. Mereka masih butuh biaya sekolah yang besar. Makanya kalau kamu masih mau anak-anak hidup enak dan kuliah, suruh Setio minta maaf. Kalau kalian terus membangkang, aku akan angkat kaki malam ini juga. Aku bawa semua aset, aku stop semua uang belanja, dan kalian silakan hidup susah. Jadi kau mengancam masa depan darah dagingmu sendiri cuma demi perempuan itu mas? Ini semua tergantung pilihanmu, Wati. Ikuti kemauanku atau kita selesai sampai di sini. Aku nggak peduli. Baik, kalau itu maumu aku terima. Aku ikhlas kamu madu. Aku izinkan kau menikahi Linda dan membawanya masuk ke keluarga ini. Kamu serius, Wati? Kamu rela aku madu dan gak menuntut cerai? Iya, aku rela. Tapi ada satu syarat mutlak yang gak bisa kamu tawar lagi. Aku minta semua aset rumah ini, tanah, dan seluruh biaya pendidikan Setio serta Cici sampai lulus kuliah harus dijamin secara tertulis hitam di atas putih. Besok juga kita pergi ke kantor notaris untuk meresmikan perjanjian materi ini sebelum kau bawa perempuan itu ke sini. Ayo Bapak Saudara dan Ibu Wati yo, semua poin yang kemarin diajukan udah saya tuangkan ke dalam surat perjanjian tulis ini yo. Sebelum ditandatangani, saya bacakan sekali lagi yo, untuk memastikan tidak ada keliruan. Iya Pak Aldi, langsung dibacakan aja intinya, biar bisa cepat, saya masih ada urusan setelah ini. Oh iya, poin utamanya adalah pengalihan hak milik aset berupa rumah tinggal utama dan sebidang tanah atas nama Ibu Wati ya. Selain itu Pak Surya wajib memberikan dana jaminan pendidikan mutlak untuk Setio dan Cici ya, yang disimpan di rekening khusus sampai mereka lulus kuliah. Benar begitu Pak? Benar Pak Aldi, saya setuju dengan semua poin itu. Saya rasa itu jaminan yang adil untuk masa depan anak-anak. Pastikan tidak ada satu kata pun yang terlewat Pak. Dokumen ini adalah landasan hukum bagi masa depan darah daging saya. Saya nggak mau ada celah sekecil apapun nanti. Semua udah amankan dan ini sertifikat AIS secara hukum. Bu Wati, baik kalau kedua pihak sudah bersetuju silakan tanda tangan di atas materai. Mulai dari Pak Surya lalu dilanjutkan dengan Bu Wati Udah saya tanda tangani semua. Sekarang giliran kamu Wati, sesuai kesepakatan kita. Setelah tanda tangan ini, aku punya hak penuh untuk jemput Linda. Selesai, hubungan kita sekarang cuma sebatas transaksi materi ini aja mas. Masa depan anak-anak udah aman di tangan hukum. Ayo, surat perjanjian ini udah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Salinan dokumennya akan segera disiapkan oleh asisten saya. Terima kasih Pak Aldi. Wati, aku mau langsung pergi jemput Linda sekarang. Sore ini aku akan bawa dia pindah ke rumah kita. Kamu harus siapin kamar. Nah, kita udah sampai Linda. Mulai sore ini juga akan jadi rumah kamu. Ayo masuk. Wah, rumahnya besar dan bagus ya mas. Aku suka sama suasana halamannya. Jeng Wati, itu siapa yang datang sore-sore bawa koper? Kok penampilannya modis banget, saudara dari luar kota ya? Bukan Bu RT, dia Linda, anggota keluarga baru kami yang mau ikut tinggal di sini. Silakan dilanjut nyapunya Bu. Halo Kak Wati, mohon bantuannya ya. Selama aku tinggal di sini, aku harap kita bisa berbagi peran dengan baik. Ibu, tante ini siapa? Kenapa dia bawa koper banyak ke rumah kita?
Cici nggak usah takut sayang, ini Tante Linda. Mulai hari ini dia akan tinggal di kamar sebelah. Cici masuk ke kamar dulu ya, temenin Kak Setio. Hebat ya, belum lewat 2 hari dari kantor notaris, perempuan ini udah berani menginjakan kaki di rumah ibuku. Setio, jaga ucapan kamu sesuai kesepakatan dengan ibumu. Linda sekarang punya hak yang sama di sini. Tenang, aku juga gak sudi ngotorin tanganku buat melayani kalian. Aku mau ngunci diri di kamar aja buat belajar daripada lihat panggung sandiwara ini. Aduh mas, anak kamu kok ketus banget sih. Udah, aku lapar habis perjalanan jauh tadi. Kita makan malam bareng aja yuk mas. Kamar kalian udah aku siapin, taruh aja kopermu di sana. Aku mau ke dapur dulu nyiapin makanan biar kita bisa segera makan malam bersama. Ini ayamnya yang bagian paha ya mas, kesukaan kamu. Ayo dimakan mas, tadi kan kamu capek habis setir mobil seharian. Terima kasih ya sayang, kamu perhatian banget. Masakan mati hari ini juga pas rasanya. Kamu harus coba sayur bedingnya. Iya beneran enak kok. Tapi nanti kalau aku udah biasa di sini, biar aku yang masak buat kamu ya mas. Aku tahu kok resep masakan kota yang bumbunya lebih pas di lidah kamu. Ibu, Cici kenyang. Cici nggak mau makan lagi. Cici mau ke kamar aja. Sedikit lagi ya nak, habiskan nasinya 2 suap lagi aja. Minum dulu biar tenggorokan kamu nggak seret. Cici, nggak boleh begitu ya kalau di meja makan. Hargai makanan yang udah dibuat ibu kamu. Lagi pula, sekarang ada Tante Linda. Kamu harusnya belajar menyapa dan ngobrol. Udah lah mas, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Mungkin Cici masih butuh waktu buat deket sama aku. Iya kan Cici? Nanti kapan-kapan Tante ajak jalan-jalan ke mall ya. Udah mas, jangan paksa Cici. Anak seusia dia memang belum mengerti apa-apa. Kamu terlalu memanjakan anak, Wati. Makanya Setio jadi membangkang. Oh iya, ngomong-ngomong soal Setio, kenapa anak itu nggak turun makan, ha? Setio lagi fokus belajar mas. Dari sore dia nggak mau diganggu karena sebentar lagi ujian kelulusan. Aku mau antar susu hangat dan lihat dia dulu. Setio, ini ibu bawain susu buat kamu. Diminum ya nak. Dari sore kau belum makan apa-apa. Terima kasih ya bu, taruh aja di situ bu. Nanti pasti aku minum kok kalau coretan ini selesai. Jangan terlalu dipaksain nak. Ibu cemas lihat kau belajar sampai segitunya. Kesehatan kamu juga harus dijaga nak. Aku gak capek sama sekali bu, malah aku semakin semangat. Aku sengaja belajar mati-matian karena aku mau lulus dengan nilai terbaik, lalu dapat beasiswa kuliah yang bagus. Ibu tahu kamu anak yang cerdas dan berbakti, tapi kamu gak perlu memikul beban seberat ini sendirian, Setio. Urusan masa depan dan biaya kuliah kamu udah ibu amanin di kantor notaris. Ini bukan soal uang atau aset bu. Aku gak sudi lihat ibu terus dihina dan disiksa di rumah ini. Aku janji bu, begitu aku sukses, ibu mau bawa Cici pergi jauh. Setio, anakku, mendengar tekad kamu aja udah buat separuh rasa sakit hati di ibu hilang. Ibu yang sabar ya, tolong bertahan sebentar lagi demi aku dan Cici. Besok-besok ibu gak usah terlalu capek layani mereka di dapur. Nggak apa-apa nak, itu udah jadi bagian dari sandiwara yang harus ibu jalani. Ya udah, ibu turun lagi ke bawah ya. Ada aja kamu Linda. Makanya aku bakal betah di rumah kalau kamu selalu bisa buat suasana jadi rame begini. Ih, Mas Surya bisa aja deh. Makanya Mas, besok-besok jangan sering dinas keluar kota lagi ya, biar bisa ketemu aku di sini. Ya Tuhan, kuatin batin aku sedikit lagi. Aku tahu dunia aku sebagai seorang istri runtuh di rumah ini, tapi aku nggak boleh nyerah sekarang. Ibu masak apa untuk makan malam? Wangi sekali ya sampai ke belakang.
Ini ibu lagi numis ayam kesukaan kamu dan Kak Setio, nak. Kamu kok belum mandi? Baru selesai main dari belakang ya? Iya Bu, Cici tadi duduk-duduk aja di luar. Ibu habis nangis lagi ya? Enggak kok sayang, ibu cuma kelilipan asap aja tadi. Cici jangan khawatir ya, ibu di sini selalu bahagia selama bisa lihat Cici dan Kak Setio. Cici janji akan belajar yang rajin kayak Kak Setio Bu. Biar nanti kalau Cici udah besar, Cici bisa beliin ibu rumah. Terima kasih ya anak pintar. Janji kamu jadi obat paling mujarab buat semua rasa sakit ibu. Kamu sekarang masuk ke kamar, terus panggil Kak Setio sekalian ya buat siap-siap mandi. Iya ibu, Cici panggil Kak Setio ya, biar kita bisa makan malam sama-sama bertiga di kamar. Iya nak, pergilah. Biar semua kepahitan ini ibu yang telan sendiri. Yang penting masa depan dan senyuman di wajah kalian berdua tidak akan ada yang bisa merusaknya lagi.